Bertemu kembali kita pada pelajaran matematika wajib. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kiranya kalian tetap sehat dan penuh semangat, serta bisa menjalankan kegiatan pembelajaran dengan tetap merasa gembira dan senang. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang transformasi, ya. Nah, kita akan belajar tentang transformasi rotasi. Yang sudah kita pelajari yang minggu lalu adalah transformasi translasi, berikutnya tentang refleksi, nah sekarang tentang rotasi. Nah, jadi rotasi itu adalah tentang perputaran, ya, tentang perputaran. Nah, kompetensi dasarnya yang akan kita pelajari yaitu tentang menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. Jadi kita syaratnya adalah kita harus mengingat kembali tentang operasi aljabar pada matriks. Yang kedua adalah tentang keterampilannya agar kita bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks, transformasi geometri, tentang translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi. Nah, indikator pencapaian potensinya berarti kita akan melihat indikator yang akan kita pelajari, yaitu menemukan konsep rotasi pada suatu sudut dan pusat 0,0 serta kaitannya dengan konsep matriks. Lalu yang kedua, menemukan konsep rotasi pada suatu sudut dan pusatnya di titik P, yaitu P, Q, serta kaitannya dengan konsep matriks. Ya. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu kita harus bisa peduli dan tanggung jawab. Ya. Kita belajar dengan rasa tanggung jawab. Berikutnya, rotasi pada suatu sudut pada pusat 0,0 serta matriksnya. Berikutnya, rotasi pada suatu sudut dengan pusat yang bukan 0,0 yaitu P, serta matriksnya. Sekarang kita persepsinya, kita mengingat tentang besar sudut. Nah, apa yang dikatakan besar sudut? Nah, sudut itu adalah apa? Sebuah daerah yang besar sudut yang dibentuk oleh dua garis. Nah, dua garis yang di sini ini dua garis yang tidak sejajar, dia bertemu di sebuah titik. Nah, jarak derajat dari garis yang pertama dengan kedua, nah itu dikatakan adalah sebuah sudut, misalnya adalah alfa, ya. Tuh. Nah, sudut rotasi itu bernilai positif, ya, jika arah rotasinya berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi pada gambar ini, nah ini kan dari sini ke atas ini ya, dari bawah ke atas ini kan berlawanan arah jarum jam. Jadi ini adalah arah positif, sudut alfanya positif, ya. Nah, sekarang gambar kedua kalian perhatikan. Nah, di sini lihat arah sudutnya itu dari atas ke bawah itu searah dengan jarum jam, ya, searah dengan jarum jam. Maka besar sudutnya ditulis negatif alfa, ya. Jadi sudut yang negatif itu karena di sini, ya, sudut rotasi bernilai negatif jika arah rotasinya searah dengan arah jarum jam. Nah, itu kita mengingat tentang sudut, ya. Sudah jelas kalian, ya? Nah, sekarang kita lihat berikutnya perbandingan trigonometri sudut istimewa. Kalian mengingat pada saat kalian di kelas 10, ya. Nah, di sini ada sudut istimewa yaitu 0 derajat, 30 derajat,
ya. Terus 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, kalian mengingat ini namanya adalah di kuadran pertama. Nah, kuadran pertama ini semua nilai sinus dan kosinusnya adalah positif atau nol. Nah, sekarang kalian lihat di sini, berapakah sinus 0 derajat? Coba kalian ingat, berapa sinus 0 derajat? Yaitu 0 ya. Nah, berapakah kosinus 0 derajat? Berapa? 1 ya. Nah, terus sinus 30 derajat setengah, kosinus 30 derajat setengah akar 3, sinus 45 derajat setengah akar 2 kan, kosinusnya sama. Sekarang sinus 60 derajat berapa? Setengah akar 3. Nah, kosinus 60 derajat berapa? Setengah ya. Nah, sinus 90 derajat 1 dan kosinus 90 derajat 0. Sekarang lihat persamaan ini, bahwa sinus negatif alfa itu sama dengan negatif sinus alfa. Ya, kalian dulu pernah belajar ini. Terus kosinus negatif alfa sama dengan kosinus alfa. Nah, ini negatif alfa ini misalnya ada di kuadran ke-4 gitu ya. Nah, nanti kita akan pakai ini. Nah, sekarang kita gunakan ini, sinus dan kosinus jumlah dan selisih dua sudut ya. Nah, sinus alfa plus beta, kalian ingat, yaitu apa? Yaitu sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta ya. Nah, berikutnya kosinus alfa ditambah beta, itu kalian ingat dulu, cos alfa kali cos beta dikurangi sin alfa kali sin beta. Nah, nanti juga akan kita pakai untuk menemukan rumus pada rotasi. Nah, sekarang matriks yang dipakai nanti tentang apa? Yaitu tentang dua matriks yang sama ya. Jika ordonya sama dan elemen yang seletak sama, dan dua buah matriks dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika ordonya sama. Nah, syarat perkalian matriks yaitu jika banyaknya kolom pada matriks pertama sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Nah, ini syarat untuk mengingat tentang matriks untuk belajar transformasi rotasi. Nah, sekarang manfaat rotasi ya. Kita lihat pada gambar ini ada apa nih? Permainan ya. Ini biasanya ada di tempat arena bermain ya. Saya di Alun-alun, di Dufan ya. Ini menggunakan perputaran ya, ada porosnya. Nah, ini dikatakan juga menggunakan rotasi ya. Nah, kita lihat, kalian sudah biasa melihat permainan-permainan yang ada seperti ini. Nah, berikutnya ini tentang ada sepeda motor ya. Jadi rodanya itu juga berputar, ada porosnya, dan ini juga menggunakan rotasi ya. Nah, sekarang ini kincir ya di laut ini kayaknya kan, di laut ya. Nah, ini kincir angin ini juga berputar ya. Berputar berarti dia juga menggunakan rotasi. Nah, kalian lihat ini berputarnya itu jarum-jarumnya itu membentuk sudut-sudut yang sama besar ya. Jadi kalau satu putaran penuh itu 360 derajat, berarti ini antara sudut-sudutnya ini adalah 390 derajat dibagi 3, yaitu 120 derajat ya, yang ini. Nah, ini 120 derajat, ini 120 derajat, ini juga. Nah, itu. Nah, sekarang kita sampai pada materi inti ya. Materi inti tentang rotasi ini. Nah, perhatikan di sini yang pertama,
yaitu ada sebuah titik A dirotasikan ke arah A aksen dengan titik pusat di titik M. Nah, maka menjadi A aksen di sini ini diputar negatif 90 derajat. Berarti kalau negatif 90 derajat itu berarti searah dengan arah jarum jam. Ya. Nah, jadi kita lihat kalau yang ini, nah ini ada sebuah garisnya namanya garis AB. Nah, garis AB ini akan diputar dengan titik pusatnya di titik M. Nah, di sini akan diputar sejauh berapa derajat? Yaitu dari sini, dari A ke A aksen sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Ya, berarti kalau berlawanan arah jarum jam itu di sini arahnya itu positif, ya. Jadi positif 90 derajat. Nah, sekarang dari B ke B aksen dengan pusatnya di titik M ini juga sama 90 derajat. Maka bayangan AB tadi menjadi di sini, yaitu A aksen B aksen. Coba kita lihat, seandainya ini dianggap 0,0, maka titik A itu adalah 1, 2, 3, 4, ya, 4,-2. 4,-2 menjadi 2,4. Ya. Terus yang titik B ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7,1. Maka ini menjadi min 1,7 titik B aksennya. Ya. Jadi ternyata dari titik diputar tetap menjadi titik, dari garis tetap menjadi garis yang panjangnya tidak berubah. Sekarang kita lihat di sini segitiga ABC akan diputar dengan sumbu putar titiknya di titik M. Nah, akan diputar sejauh 180 derajat positif, berarti berlawanan arah jarum jam. Berarti kalau 180 derajat itu membentuk sudut lurus, ya. Jadi dari A dihubungkan ke M akan dihubungkan terus lurus, ya, terus lurus sampai ke A aksen. Nah, menjadi garis lurus antara A, M, dan A aksen. Terus yang dari titik B ini juga dihubungkan terus ke M, lurus sampai ke B aksen. Nah, jaraknya A ke M sama dengan dari M ke A aksen. Lalu jarak dari B ke M sama dengan jarak dari M ke B aksen. Kita harus menggunakan jangka agar bisa tepat, ya, dengan menggunakan jangka. Nah, sekarang kita lihat dari titik C. Ini dihubungkan ke M, lalu lurus ke C aksen, panjang C ke M sama dengan M ke C aksen. Nah, nanti Denny juga akan memberikan PPT ini pada materi kalian. Kalian bisa membuka lagi, ya. Kalian bisa belajar lagi menggunakan kertas dan menggunakan jangka agar kalian juga terampil menggunakan jangka, ya, agar bisa pasti juga bagaimana sudut yang positif dan bagaimana sudut yang negatif. Nah, kalian lihat di sini bahwa segitiga ABC dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen itu sama dan sebangun. Yang berubah apanya? Yang berubah apa? Ini letaknya, ya. Jelas, ya? Jadi yang diputar bisa titik, bisa garis, bisa bidang. Nah, sekarang kita lihat di sini ada segitiga ABC yang merah ini. Nah, terus diputar menjadi A aksen, B aksen, C aksen. Nah, ini, ya. Terus berikutnya ini gambar 1. Nah, terus ada segitiga
gambar kedua, segitiga ABC, ini yang merah ini juga, yang merah ini segitiga ABC, terus menjadi segitiga yang warna biru ini A aksen, B aksen, C aksen. Kalian lihat ini juga sama dan sebangun, ya, yang segitiga warna biru ini. Tetapi kalian lihat ada yang berimpit. Pada sudut C aksen dia berimpit. Ya. Berarti ini coba lihat dari A ke C aksen dengan C aksen ke A aksen ini seolah-olah ini sudut putarnya itu adalah di titik C, ya, titik perputaran porosnya. Nah ini di C, berarti ini kan berputarnya adalah 180 derajat. Nah, dari B ke C aksen sama dengan C aksen ke B aksen ini berarti juga diputar sama ya 180 derajat. Nah, sekarang yang ketiga, nah ini segitiga ABC dan segitiga ini. Nah ini berputarnya seberapa? Nah itu kita lihatnya. Nah, ini sama dan sebangun atau tidak? Coba kita lihat yang ini A aksen B aksen dengan AB ya. Jaraknya ini kan antara ini 1, 2, ini juga 1, 2. Berarti ini juga sama. Terus kita lihat dari C aksen ke A itu 1, 2, 3, 4, 1 ini juga 4, 1 ya, berarti ini juga sama dan sebangun ya. Nah nanti ada LKPD ya, nanti Deli akan sharekan LKPD. Nah nanti kalian LKPD itu di print sendiri ya, di print lalu tanda titik-titiknya nanti kalian isi. Kalian isi untuk bisa mendapatkan kesimpulannya ya. Nah, nanti ada beberapa lembar di situ, tuntunannya ada, nah, nanti ada kesimpulannya. Nah, itu ada 3 halaman tentang materinya ya, nanti kalian bisa di print ya. Nah kesimpulan dari LKPD itu yaitu tentang rumus kita menentukan hasil bayangan sebuah titik yang dirotasikan dengan pusat 0,0 atau juga dengan pusat di titik P, Q. Nah sekarang kita lihat kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang pertama di sini titik A X, Y dirotasikan dengan pusat 0,0 sebesar theta menghasilkan bayangan A aksen yaitu X aksen, Y aksen ditulis dengan. Nah, ini lihat ini cara penulisan dalam bentuk relasi ini ya, yaitu A X, Y. Nah, ini tanda panah artinya R-nya di sini ada R dalam kurung O, theta itu artinya rotasi dengan pusat 0,0 dengan sejauh theta, diputarnya sejauh theta. Nah, hasilnya adalah A aksen. Nah, ini dari ini X cos theta dikurangi Y sin theta, X sin theta ditambah Y cos theta. Nah, ini kalian nanti bingung dari mana nih asalnya ya. Nah, ini asalnya dari LKPD setelah kalian isi. Nah, seandainya ini dirubah dalam bentuk persamaan matriks, maka bisa ditulis seperti ini ya. Matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks ini, matriks transformasinya rotasi ini. Cos theta min sin theta itu baris pertama, baris keduanya sin theta cos theta. Itu coba dilihat datarnya itu apa? Cos min sin cos. Ya, coba diulang ya. Cos min sin, terus bawahnya sin cos. Ya. Nah, ada matriks ordo 2x2 dikalikan dengan XY. XY itu adalah koordinat dari titik yang dirotasikan.
Sekarang kesimpulan yang kedua yaitu jika titik X, Y dirotasikan dengan pusat titik B atau A kecil, B kecil sebesar theta menghasilkan bayangan A aksen yaitu X aksen, Y aksen. Nah, kalau ditulis dalam bentuk relasi itu seperti ini. A, X, Y, tanda panah itu apa? Nah, di atasnya ada R itu rotasi ya. Dalam kurung B itu pusatnya, B dalam kurung A kecil, B kecil, koma, theta, kurung tutup ya. Menjadi A aksen. Nah, X-nya apa? X-nya A aksen itu ini, dari A ditambah X min A cos theta dikurangi Y min B sin theta. Nah, ini Y-nya. Nah, kalau ditulis dalam bentuk persamaan matriks, maka X aksen Y aksen ini sama dengan matriks A B, yaitu pusatnya A B ditambah apa? Ditambah ini persis cos theta min sin theta cos theta. Nah, ditambah ini dikalikan X Y tadi itu masing-masing dikurangi ya, X-nya dikurangi A, Y-nya dikurangi B gitu ya. Nah, coba diingat caranya. Inilah rumus jika titik X, Y dirotasi dengan pusat A kecil, B kecil sebesar theta. Nah, itulah kita akan memahami. Nah, nanti kita akan latihan ya. Nah, sekarang kita sampai pada kuis ya. Ada dua soal kuis ya. Yang pertama ini dengan menggunakan matriks rotasi, tentukan bayangan dari titik A 2,1 jika dirotasi sebesar 180 derajat dengan pusat 3,4. Nah, berarti ini yang menggunakan rumus yang kedua ya, karena pusatnya bukan 0,0. Terus yang kuis yang kedua, tentukan persamaan bayangan garis Y sama dengan X jika dirotasi sebesar min 90 derajat dengan pusat rotasi 0,0 ya. Nah, jadi ini kalian coba menggunakan rumus tadi ya. Jadi yang soal pertama ini menggunakan rumus yang bawah. Nah, yang ini kenapa? Karena ada pusatnya di bukan 0,0 tadi ya, pakai ini. Ini pusatnya, ini tadi titik X, Y-nya dikurangi pusatnya. Ya, coba. Ini ya. Ini kan tadi titiknya, yang X, Y-nya ini yang A, B-nya. Ya. Betul. Nah, tetanya diganti dengan 180 derajat ya. Tetanya diganti 180 derajat, A-nya diganti 3, B-nya diganti 4, terus ini X-nya diganti 2, Y-nya diganti 1. Maka dapatlah nanti X aksen Y aksen mengikuti rumus itu. Yang kedua, ini tetanya min 90 derajat, lalu pusatnya itu 0,0, berarti pakai rumus yang atas ya. Itu ini rumus yang atas. Nah, yang ini karena 0,0 itu. Nah, karena itu adalah garis ya, maka nanti ini setelah ada hasilnya tadi, kan tadi berapa ya? Nah, min 90 derajat ya. Nah, berarti ini tetanya diganti dengan min 90 derajat. Cos min 90 derajat itu sama dengan cos 90 derajat. Berapa? 0. Terus ini min sin 90 derajat ya. Min 90 derajat. Berarti satu persatu ya. Sin min 90 derajat kan min sin alfa. Ini min lagi jadi menjadi plus sin alfa. Ya. Terus ini sin min 90 derajat berarti min sin 90 derajat. Yang ini menjadi cos 90 derajat ya. Nah, nanti setelah dikalikan maka adalah hubungan X aksen dalam X dan Y aksen dalam Y.
Setelah itu kalian rubah seperti kemarin kita belajar refleksi ya, X-nya menjadi dalam X aksen, Y-nya dalam Y aksen, lalu disubstitusikan ke persamaan garis yang ini. Nah, yang Y sama dengan X. Ya. Itu. Nah, selamat mengerjakan kuis ya. Dan kalian perhatikan waktu untuk mengerjakannya, nanti juga kan Bu Teli juga akan memberikan soal-soal ya pada Google Form. Kalian kerjakan, jangan sampai melewati tenggat waktu. Terima kasih.